Status tanahnya hak milik pribadi katanya di sininya. Milik pribadi atas nama? Atas namanya tanah di sini, kalau di sini mah atas nama pribadi. Yang di uploadnya surat penjanjian kerjasama penggunaan lahan antara Yusuf Mansur dengan berarti pribadi Yusuf Mansur. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Netizen desak negara ambil alih warung stik dan miskinkan Yusuf Mansur, PPATK diminta turun tangan. Masyarakat semakin geram atas dugaan penyelewengan dana sedekah oleh Yusuf Mansur. Di tengah minimnya respons aparat penegak hukum, gelombang desakan dari netizen terus menguat, agar negara segera mengambil alih aset usaha warung stik, yang diduga dibangun menggunakan uang umat, dan menyita kekayaan pribadi Yusuf Mansur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Desakan ini muncul seiring berbagai dugaan, bahwa dana sedekah dan investasi umat, yang dikumpulkan dalam nama dakwah dan amal, ternyata dialirkan ke sektor bisnis pribadi tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Publik juga mendesak PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk segera menyelidiki aliran dana Yusuf Mansur, dan entitas bisnis yang terkait, termasuk Paytrend dan warung stik. Jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan, PPATK diharapkan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi dugaan serius penggelapan uang umat. PPATK harus bergerak, tambah netizen lainnya. PPATK menghentikan sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekukan sejumlah rekening. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah memberikan lebih dari 2.000 hasil analisisnya ke sejumlah penyidik lembaga lain. PPATK juga mengaku tengah berkonsentrasi mengungkap praktik pencucian uang. target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustadz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, ketika saya kemudian masuk menjadi pemegang saham, menjadi komisaris, kemudian terakhir saya sekarang diamanahi menjadi direktur IT di perusahaan namanya Warung. Tapi sekali Ustadz punya langsung 20 bos. Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86. Pernah makan insya Allah adik-adik, namanya Warung Steak. Tapi sekali Ustadz punya langsung 20 bos. Nah berdasarkan warung grupnya, itu Jody Broto Suseno di bagian warung grup, Jody itu direktur utama, Siti Haryani Nur Utami direktur, dan Haja Siti Maimunah adalah komisaris. Warung Steak Indonesia itu di bawah naungan warung grup. Melihat dari suasana di sana, kalau istrinya sebagai komisaris, tentu istrinya punya peran andil besar di sana, dan mungkin sahamnya besar juga. Karena hanya di warung grup itu hanya Jody, istri Jody, dan istri Yusuf Mansur. Tahun 2001 terus tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus sampai sekarang. Tahun 2001 terus tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus sampai sekarang. Tahun 2022 kita sudah punya 107 cabang. Semua kita ngembangin outlet ini dengan modal kita sendiri. Semua kita ngembangin outlet ini dengan modal kita sendiri. Gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Kan kita bingung nih sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih. Ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Sebagian dari warung steak itu
jelas modalnya dari duit-duit itu. Ternyata Pak D saya dengan ikhlasnya menyerahkan sebidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang, sudah 10 tahun dari 10 tahun 2012 ya. Waktu itu beliau mengisi pengajian di Masjid Kalitan di daerah Jawa Tengah. Iya, iya. Bu, proses penyerahan tanah itu ada dokumentasi? Ada Pak. Legal ya Bu? Legal, dan itu sudah kita telisik semua. Ternyata tanah wakaf itu dijual sama ya, perusahaan hutan. Cuman caranya seperti apa kita baru mau gali. Oh gitu? Iya, baru gali siapa notarisnya dan siapa yang ingin dan lain sebagainya. Ini untuk kepentingan pemberitaan kami. Jadi mau minta informasi soal pondok pesantren Darut Tarmizi yang di Kadudampit. Darut Tarmizi ya. Ya. Gimana maksudnya? Jadi kami mau butuh bantuan sini. Pertama soal operasionalnya. Itu sejak kapan? Terus fluktuasi santrinya. Terus yang berikut pengelolanya. Dan yang keempat status tanahnya. Status tanahnya hak milik pribadi katanya di sininya. Milik pribadi atas nama? Atas namanya, taruh saya dulu ini. Di sini kalau di sini mah atas nama pribadi. Yang di uploadnya surat penjadian kerjasama penggunaan lahan antara Yusuf Mansur dengan berarti pribadi Yusuf Mansur dengan pesantren. Jadi ada perjanjiannya untuk digunakan pesantren di situ. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.